Kasus dugaan Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kita hadirkan informasi pertama. Cuaca ekstrim yang melanda ini membuat ratusan rumah di Komplek Maharta Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten terendam banjir. ada 200 rumah di perumahan Pondok Maharta, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan yang terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 60 cm. Selain karena curah hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan drainase yang tidak berfungsi. Sebagian warga yang bertahan di rumah, sebagian lainnya juga sudah mulai mengungsi. Sementara itu petugas BPBD menggunakan 2 perahu karet membantu melakukan evakuasi terhadap warga terdampak. Pemirsa, akibat curah hujan serta kiriman air dari Bogor, Jawa Barat, pemukiman padat warga Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan juga terendam banjir. Yang Anda saksikan merupakan kondisi di kawasan Pejaten Timur yang ketinggian air mencapai dengan 60 cm pada Jumat dini hari tadi. Air terus merendam kawasan ini karena dekat dengan bantaran Kali Ciliwung yang terus meluap. Sebagian warga kini masih bertahan di rumahnya dan sebagian lainnya mengungsi ke rumah sanak saudara yang tidak terendam. Selain karena intensitas hujan yang cukup tinggi, banjir di kawasan ini juga diperparah dengan kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Sejumlah petugas PPSU Pejaten Timur yang berada di lokasi bersiaga memantau debit air di kawasan. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Aduh, Ratih. Terutama toko kuliner ini mengalami penurunan omset penjualan mereka. Hingga Kamis malam, banjir setinggi 50 cm masih merendam kawasan Kelapa Gading, tepatnya Jalan Ibunda Raya, Jakarta Utara. Selain menghambat aktivitas warga, banjir juga menyebabkan kerugian ekonomi. Sejumlah toko kuliner kawasan ini mengalami kerugian. Selain penurunan omset, rukonya juga terendam banjir. Banjir juga berdampak bagi para pekerja di kawasan ini. Sejumlah pegawai juga terpaksa harus berjalan kaki melintasi banjir karena tidak ada akses transportasi di sana.
Ya pemirsa, ratusan warga kawasan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat mengungsi akibat banjir yang menggenangi permukiman mereka. Jadi ada 120 warga pemirsa yang terpaksa harus mengungsi. Ini tepatnya di pengungsian Erpetra Segas Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Lokasi pengungsian yang didominasi kaum ibu dan anak serta lansia ini masih dengan alas seadanya dan belum mendapatkan bantuan untuk kebutuhan sandang dan pangan. Hingga malam kemarin banjir tercatat melanda 6 RW di Kelurahan Karet Tengsin. Sejumlah warga mengungsi di 4 lokasi pengungsian. Warga pun juga berharap nih pemerintah untuk dapat segera hadir memberikan bantuan untuk para pengungsi banjir di Karet Tengsin. Ya pemirsa, ini banjir juga melanda sejumlah wilayah di Jakarta, tepatnya di Pasar Cipulir, Jakarta. Kita akan update informasi terkini langsung dengan Haikal Vandea. Selamat pagi Haikal, silakan informasinya. Bisa Cipuan, selamat pagi. Kami kabarkan di mana banjir yang di Pasar Cipulir, Jakarta Selatan ini pada Jumat pagi masih tergenang dan mengepung beberapa toko pedagang yang pagi ini juga terlihat sudah dibuka, namun mereka menyayangkan tidak bisa berjualan pada pagi hari ini lantaran aktivitas mereka terganggu untuk mengevakuasi barang-barang mereka untuk berjualan di mana untuk siang nanti. Ya, nampaknya saat ini juga masih ada beberapa pedagang yang di lokasi hanya bisa pasrah melihat keadaan yang saat ini beberapa toko mereka ini terkena banjir seperti di depan layar kami. Mereka saat ini juga masih berharap kepada pemerintah untuk di mana menangani banjir yang sudah 2 hari mengepung area Pasar Cipulir. Hingga pagi tadi juga aktivitas mereka juga tidak bisa berjualan. Hingga siang nanti juga mengalami kerugian yang dimana tadi saya tanyakan dari sebelumnya mencapai ratusan juta rupiah yang ada di lokasi Cipulir saat ini. Seperti inilah gambar mereka yang hanya bisa mereka saksikan melihat area tokonya yang kebanjiran pada pagi tadi yang disusul akibat hujan deras pada Jumat ini hari. Begitu Reza dan Rati. Baik, Haikal, kalau informasi yang Anda dapatkan ini air menggenang di sana sejak kemarin atau memang baru pagi ini saja atau dini hari tadi? Ya, tadi ada beberapa pedagang yang mengeluhkan mereka juga melihat ada proyek yang tidak jauh dari Pasar Cipulir ini. Mereka mengharapkan gorong-gorong yang ada di depan Pasar Cipulir ini agar relokasi kembali yang dimana sebelumnya juga sudah disediakan. Hingga pagi tadi air ini belum surut dari sebelumnya, di mana pada Kamis sore ini juga masih mengepung area Pasar Cipulir. Begitu, Reja. Oke, antisipasi dari pengelola pasar sendiri seperti apa? Apakah memang menyiapkan posko pengaduan ketika memang penjual mengalami kerugian dan imbauan kepada warga sekitar seperti apa? Ya, memang kemarin ada beberapa pedagang yang sudah mengeluhkan kejadian ini memang sering kerap terjadi di Pasar Cipulir, namun belum ada keputusan dari pemerintah Provinsi Jakarta sendiri untuk menangani di mana banjir ini setiap kali datang tidak dikerjakan sama sekali. Begitu, Reza. Baik, terima kasih Haikal Vandea. Nanti kami juga akan mengupdate kepada Anda bagaimana kondisi terkini di sekitaran kawasan Cipulir, Jakarta Selatan. Ya pemirsa, banjir yang menggenangi sebagian ruas jalan di DI Panjaitan, Jakarta Timur ini memicu kemacetan kendaraan dan juga polisi mengimbau pengendara mencari jalur alternatif. Kita hadirkan informasi selengkapnya.
Iya, pemirsa. Oh ya, Jadi, sebelumnya juga kita hadirkan ya bagaimana betul. kondisi kemarin ya, Azza. Kita hadirkan untuk Anda pemirsa bagaimana kemacetan yang terjadi di kawasan DI Panjaitan kemarin hingga dari pagi hingga menjelang petang. Ini banjir merendam jalan DI Panjaitan yang terletak di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Jadi genangan air ini terlihat di jalur penghubung antara Simpang Susun Cawang dengan kawasan Kebonanas. Akibatnya terbentuk antrian panjang kendaraan menuju arah utara. Jadi emang cukup parah banget ya kondisi kemarin, bahkan sampai sore ini ketinggian air tuh bisa mencapai 60 cm, kepadatannya juga lumayan tinggi. Kondisinya kalau saya bisa informasikan Rati dan juga pemirsa, jalannya memang cukup miring. Sehingga kenapa kalau Anda lihat kendaraan lebih ngambil arah ke sebelah kanan, dan sebelah kanan itu biasanya jalur bus Transjakarta begitu ya, kondisinya memang separatornya lebih tinggi, air juga tidak masuk ke sana sehingga terjadi kepadatan di sana. Dan kalau saya lewat tadi pagi sih tidak semacet itu, tapi memang pagi-pagi ya. Nanti kita ajak pemirsa untuk lihat bagaimana kondisi terkini hari ini ya. Ya pemirsa, seorang pengemudi mobil ditemukan meninggal dunia ini di dalam kendaraannya saat lalu lintas macet parah akibat banjir di Jalan Latu Menteng, Grogol, Jakarta Barat. Jadi pemirsa, ini peristiwa yang berlangsung di tengah kemacetan arus kendaraan yang sedang antri panjang akibat genangan banjir di sana. Petugas kepolisian ketika mendapati sebuah minibus mogok di pinggir jalan langsung merapat dan berniat untuk mendorong mobil, tapi ternyata menemukan sang sopir sudah tidak bernyawa. Pria tersebut kemudian diketahui bernama Rohim, warga Penjaringan. Petugas langsung menduga bahwa pengemudi tersebut meninggal secara mendadak akibat serangan jantung. Polisi kemudian memanggil ambulans untuk membawa jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan penyelidikan. Baik, kita akan ajak pemirsa juga untuk memantau bagaimana kondisi terkini pada pagi hari ini, karena kemarin saat terjadi banjir di sejumlah titik, ini kemacetan cukup panjang di sejumlah ruas Jakarta. Kita akan pantau bagaimana di Simpang Pancoran Jakarta sudah ada Brigadir Sarah dari NTNC Polri. Selamat pagi, Brigadir Sarah, silakan informasinya. Baik, terima kasih Rati dan Reza, serta selamat pagi pemirsa. Dari kawasan Pancoran saya melaporkan situasi arus lalu lintas di mana peningkatan volume kendaraan memang sudah terlihat dari arah Pancoran ataupun juga Pasar Minggu dan Depok yang akan mengarah ke arah Semanggi. Pada pagi hari ini sudah terlihat antrian kendaraannya pada traffic light, namun pengendara masih dapat memacu kendaraan dengan kecepatan normal. Dan kami menghimbau bagi Anda, kondisi cuaca saat ini dalam keadaan hujan gerimis, antisipasi bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 2, harap waspada dengan menjaga keseimbangan Anda dalam berkendara dengan menurunkan kecepatan kendaraan Anda, antisipasi terhadap permukaan jalan yang licin dan juga waspada terhadap jarak pandang yang menurun saat terjadi hujan. Dan arus lalu lintas yang akan mengarah ke Kalibata ataupun juga Pasar Minggu dan Depok pada pagi hari ini juga dalam keadaan kondusif ramai. Saat Anda melintasi kawasan ini, antisipasi terhadap banyaknya angkutan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang. Dan situasi arus lalu lintas yang akan mengarah ke Tebet, Saharejo ataupun juga Manggarai sudah mengalami peningkatan volume kendaraan yang akan terus terjadi pada hingga pukul 10 pagi hari nanti. Dan situasi arus lalu lintas yang akan mengarah ke Cawang ataupun Halim dari Gatot Subroto masih relatif normal pada pagi hari ini. Kami menghimbau bagi Anda, pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima, tidak dalam kondisi mengantuk. Dan Baik, terima kasih Brigadir Sarah. Kita ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu. Saja kami punya informasi di sela-sela World Economic Forum di Davos, Swiss.
Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pemimpin negara lainnya menandatangani Piagam Dewan Perdamaian Gaza. Apa isinya kami hadirkan usai jeda nanti. Ya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan perdamaian dan stabilitas adalah aset-aset paling berharga bagi negara sekaligus menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan dan juga kemakmuran. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara ini dalam pidato khususnya di World Economic Forum Davos, Swiss. Presiden Prabowo mengingatkan bahwa dunia saat ini menghadapi kondisi penuh dengan tantangan, ditandai dengan terus terjadinya konflik, serta melemahnya rasa percaya antar negara, antar institusi, dan antar bangsa. Kepala negara pun menyinggung penilaian dana moneter internasional IMF yang menggambarkan Indonesia sebagai salah satu titik terang ekonomi global. Penilaian tersebut didasarkan pada kinerja ekonomi Indonesia yang tetap kuat di tengah tekanan eksternal, termasuk ketegangan perdagangan, pengetatan kondisi keuangan global, serta ketidakpastian politik internasional. Presiden juga menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan lebih dari 5% per tahun dalam beberapa dekade terakhir. Menurut Prabowo Subianto, pengakuan lembaga internasional terhadap ketahanan ekonomi Indonesia tidak didasarkan pada optimisme yang tidak berdasar, melainkan pada bukti kinerja ekonomi yang nyata. Distinguished friends, in addition to requiring peace and stability, growth requires statecraft and capital, in particular the efficient allocation and reallocation of capital. That is why last February we established our Sovereign Wealth Fund, Danantara Indonesia. Danantara means the energy to power the future of Indonesia. Danantara is a sovereign wealth fund with $1 trillion in assets under management. With Danantara, I can stand here in front of you as an equal partner. Indonesia is now not only a land of peace and stability. Indonesia now is more and more the land of opportunity. Once again, I mentioned that I am convinced that our growth, the growth of our economy will be significantly surprising to many in the world. With the Danantara, Indonesia is now able to be your partners. We will co-invest and grow with you. Danantara is established to finance and co-finance the industries of the future. We are determined to industrialize our country in a significant way. The industries of the future must be executed well and wisely. Ya, Presiden Prabowo Subianto di sela-sela World Economic Forum Davos, Swiss, dia juga bersama dengan pemimpin negara lainnya menandatangani Piagam Dewan Perdamaian Gaza. Jadi piagam yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini disebut sebagai Board of Peace, Dewan Perdamaian yang bertujuan untuk memperkuat jalannya perdamaian di Gaza. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir dan ikut menandatangani piagam. Kementerian Luar Negeri juga menjelaskan bahwa Indonesia mendukung inisiatif Dewan Perdamaian Gaza sebagai upaya internasional untuk memperkuat gencatan senjata, rekonstruksi pasca konflik, dan langkah-langkah menuju perdamaian yang berkelanjutan bagi rakyat Palestina. Negara-negara lainnya yang bergabung termasuk Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Kasus dugaan fitnah, pencemaran nama baik dan penghasutan terkait laporan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih terus bergulir. Usai diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap 2 tersangka yakni Egy Sujana dan Damai Harilubis. Roy Suryo CS mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM untuk mengadukan dugaan kriminalisasi dalam kasus ijazah Jokowi Rabu lalu. Menurut Roy, dirinya, Rismon Sianipar dan Tifa Usiatia Suma atau Dr. Tifa tidak seharusnya mendapatkan status tersangka. Sebab dia mengklaim berperan sebagai peneliti yang ditunjuk oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Sementara itu, Polda Metro Jaya memeriksa 3 tersangka klaster 1, yakni Rustam Effendi, Kurniatri Royani, dan Rizal Fadila. Rustam pun melempar bola panas bahwa kasus ijazah Jokowi ini ada orang besar yang terus menggulirkannya. Rustam menuduh rekan seperjuangan yang kini balik badan, yaitu Egy Sujana. Tim TV One mengabarkan. Ya, yang lumayan seru adalah kemarin itu pemeriksaan 3 tersangka dari klaster pertama dan pernyataan dari Rustam bahwa ada orang besar di belakangnya. Siapa itu kira-kira ya? Melempar bola panas begitu. Nanti Pak Rustam kami hadirkan langsung di studio tapi sedang dalam perjalanan begitu ya. Nah, kita kan mendalami mengenai hal ini setelah adanya SP3 untuk 2 tersangka sebelumnya, kemudian pemanggilan oleh pihak kepolisian kemarin oleh 3 tersangka dan juga akan kemana sih sebenarnya bola liar dari kasus ijazah Jokowi. Kita hadirkan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Ade Darmawan, pelapor Roy Suryo CS, Sekjen atau Sekjen Pradi Bersatu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Ade. Mbak Rati. Sehat ya? Sehat. Kemudian juga ada Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Selamat pagi, Pak Abdul Fikar. Sehat ya, Pak ya? Selamat pagi, alhamdulillah. Kita juga masih menantikan nanti kehadiran dari Bang Rustam Effendi, tersangka kasus ijazah Jokowi yang juga kemarin ikut dipanggil bersama 2 orang tersangka lainnya. Saya mau ke Bang Ade. Ya. Bang Ade masih terus bergulir, kemarin juga sudah ada beberapa tersangka yang kemudian RJ, kemudian SP3. Ya. Nah, Anda melihat bagaimana perkembangan kasus ini? Apakah juga kalau melihat 3 tersangka lainnya ini kemarin sudah klaster pertama, sudah juga diminta keterangan oleh pihak kepolisian? Iya, ini Mbak Rati bahwa kemarin sudah diperiksa 3, ya kan? Karena memang kan sisa 3 kan. Yeah. Nah, ini artinya penyidik Polda Metro Jaya menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang saya anggap ini on the track. Yeah. Karena memang pemeriksaan itu harus dilakukan. Jangan sampai seperti Bang Egy nih. Bang Egy belum diperiksa, Mas Reza kan? Tetapi sudah dilakukan SP3. Nah, itu kan menjadi kontroversial. Yeah. Artinya ada pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dijawab oleh penyidik. Tetapi apapun itu nyatanya sudah SP3 dan itu bukan sesuatu hal yang haram hukumnya dalam produk SP3 yang diterbitkan oleh PMJ. Karena memang itu adalah produk hukum ya, instrumennya teman-teman di Polda Metro Jaya. Bahwa kemudian 3 tersangka ini sudah dilakukan pemeriksaan, saya rasa juga berarti akan ada pengiriman berkas juga. Kenapa? Ketika dia rampung, tentu berkasnya akan dikirim. Sama dengan klaster 2 kemarin. Lengkap, sudah selesai pemeriksaan. Saya dengar kemarin sekitar 60-an lebih pertanyaan ya. 5 pertanyaan. Ya, pertanyaan. Biasanya kalau masih ada tahapan pemeriksaan itu tidak sampai 60. 28. Pengalaman saya ya. 28 atau nggak nyampe 30. Tetapi ini saya lihat pertanyaan sudah sampai 60 lebih. Berarti memang ini saya anggap sih sudah cukup ya. Oke. Apalagi buktinya juga mereka ini bukti video, kemudian bukti media sosialnya itu sudah dikumpulkan juga oleh Bang Ade, penyidik. Kalau tadi Anda bilang ini sudah on the track begitu ya, berarti kapan kira-kira P21-nya? Kalau pemeriksaan sudah... Ini kan sudah tahap 1 ya untuk klaster kedua ya. Kalau klaster kedua sudah tahap 1, saya rasa sisa pernyataan lengkap dari kejaksaan. Makanya kami juga para pelapor ini akan bergeser dalam hal surat menyurat. Oke. Mungkin dalam waktu dekat juga kami akan menyurati
menyurat kepada kejaksaan agar supaya ini segera dinyatakan lengkap bila memang tidak harus ada lagi yang diperiksa. Oke. Tetapi kalau beberapa hari lalu ahli yang meringankan dari klaster kedua kan sudah dipanggil, tapi baru sebagian kan, ya, begitu. tidak masalah Bang Reja. Jadi kesaksian daripada saksi ahli, ada cat dan lain-lain sebagainya, itu bisa diperiksa di polisi, bisa juga diperiksa di pengadilan. Bukan berarti bahwa harus menunggu saksi ini semua diperiksa di kepolisian sebenarnya sih. Oke. Karena gini, tahapan saksi ini bisa dilakukan di pengadilan. Nah, ada pakarnya di sini kan. Nah, pakarnya ini pasti tahu nih, ya kan? Apakah saksi itu hanya harus dipenuhi di kepolisian? Oh, tentu tidak. Oke. Itu bisa dilimpahkan juga, misalkan sebagian saksinya itu diperiksa di pengadilan. Karena kemarin kalau pernyataannya kan targetnya adalah akhir bulan ini, semua ahli yang meringankan akan diperiksa. Sebelum puasa lah ya. Sebelum puasa ya. Iya. Gimana Pak Fikar? Iya. Ya, saya kira betul bahwa kalau dulu sebelum ada KUHP yang baru, saksi yang meringankan atau saksi dari para tersangka itu biasanya diajukan di peradilan. Yeah. Karena mereka melihat biasanya yang meringankan itu respon dari fakta persidangan. Oh, fakta persidangannya seperti itu, maka direspon oleh saksi-saksi yang mengcounter, baik saksi maupun ahli, gitu, yang bisa mengcounter fakta persidangan. Karena umumnya fakta persidangan itu yang diperiksa awal adalah saksi-saksi yang diajukan oleh alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Karena itu kecenderungannya adalah pasti akan membuktikan kesalahan terdakwa kan begitu. Nah, karena itu terdakwa bisa mengajukan itu. Tapi di KUHP yang baru, saksi yang meringankan itu atau alat bukti perlawanan dari tersangka itu bisa diajukan bahkan sebelum di penyidikan. Gitu. Oh, oke. Dan itu wajib. Gitu, penyidik wajib memeriksa. Kalau dulu kan asumsinya penyidik itu dia memeriksa, mengumpulkan alat bukti untuk menuntut tersangka kan begitu ya, diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Kalau dulu seperti itu, artinya subjektivitas penyidik itu dulu kelihatan sekali, gitu. Artinya hampir tidak ada tuh saksi yang meringankan di penyidikan kalau dulu sebelum KUHP yang baru. Nah, tapi sekarang KUHP yang baru lebih menghargai hak asasi manusia, kedudukan tersangka lebih diperhatikan gitu, bahkan ada kecenderungan upaya memprivatisasi perkara pidana sebenarnya dengan ada restoratif justice, dengan ada plea bargaining, ya terus dengan ada perjanjian penundaan penuntutan. Nah itu yang menurut saya akhirnya digeser kalau kacamatanya hukum Amerika umpamanya yang bersifat adversary ya common law itu masuk akal gitu, artinya tidak ada pemisahan antara perdata pidana. Dua-dua pihak boleh mengajukan alat bukti. Nah karena itu KUHP kita mengarah ke sana gitu, karena itu kemudian ada restoratif justice, ada juga plea bargaining, pengakuan bersalah dan sebagainya. Nah itu bisa dilakukan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun nanti di pengadilan. Oke, Pak Fikar, yang cukup menarik adalah kemarin pasca pemeriksaan Roy Suryo mengatakan bahwa ternyata LP masih belum dicabut terhadap 2 orang yang sudah diberikan restoratif justice. Nah sebenarnya bisa atau tidak dengan KUHP dan KUHP yang baru ini? Kan gini, SP3 itu dulu alasannya bukan perkara pidana. Yang kedua alat buktinya kurang. Yang ketiga demi hukum. Nah sekarang bertambah panjang. Ada sebenarnya demi hukum ini, nebis in idem, kemudian perkaranya dicabut, tersangkanya meninggal dunia, termasuk di dalamnya ada restoratif justice. Nah, jadi dasar dari SP3 itu sebenarnya dalam konteks si Egy dan Damai Hari Lubis. Damai Hari Lubis itu RJ ini, RJ sebagai bagian persyaratan dari dilahirkannya SP3. Hanya saja mungkin yang jadi persoalan tadi ada diberitakan, ketika masuk dari penyelidikan itu kan mencari peristiwa pidana. Belum ada pro justisia, belum ada proses hukum yang benar. Begitu naik ke penyidikan, baru itu proses hukum
yang sungguh-sungguh gitu. Oke. Nah itu yang mungkin tadi yang diberitakan itu di penyidikan Egy dan si siapa namanya Damai itu belum diperiksa. Oh. Itu. Oke, Pak Fikar mungkin ditahan dulu. Sudah bergabung bersama kami juga Pak Bang Rustam, boleh langsung bergabung bersama kami. Nah ini yang kemarin sudah diperiksa ya. Saya langsung ke Bang Rustam aja. Bang Rustam, pemeriksaan kemarin 60 sampai 65 pertanyaan. Apa saja yang dibahas di sana? Kemarin itu yang dibahas ya yang diulang kemarin gitu. Jadi nggak jauh dari itu. Cuman ada penambahan dari saya 1 poin aja. Saya menyatakan kalau saya sebenarnya menolak atas ketersangkaan saya. Karena saya seperti 2 tersangka lain. Iya. Karena saya ini pelapor juga di Barreskrim Mabes Polri bersama Bang Egy dan Bang DHL. Artinya mereka meminta supaya hak kami sebagai pelapor dijadikan tersangka dicabut. Karena ini prosesnya kan sebenarnya belum ingkrah di pengadilan gitu loh. Masalah pelaporan kami di Barreskrim. Nah akhirnya 1 poin itu penambahan, yang lainnya sama. Jadi makanya nggak terlalu lama. Saya mungkin sekitarnya 3 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ada yang pertama keluar kemarin ya? Saya pertama keluar. Oke. Kalau berbicara mengenai Anda sendiri akankah juga mengambil langkah mungkin seperti 2 tersangka lainnya setelah kemarin didalami oleh pihak kepolisian, apakah ada langkah ke sana, Bang? Kalau saya tidak. Kenapa, Bang? Karena saya menginginkan ijazah ini benar-benar terungkap gitu loh. Artinya ini bukan untuk saya aja, untuk bangsa ini gitu loh. Jadi saya berharap ke depannya ini tidak terjadi lagi hal seperti ini. Kalau ini kita ikut seperti Bang Egy atau DHL, semuanya habis, selesai. Apa yang artinya kita perjuangan selama bertahun-tahun gitu kan. Mungkin kalau untuk Bang Egy silakan, Bang DHL silakan. Tapi kami dari TPUA 3 orang ini, kami sepakat kita maju terus, apapun resikonya. Adakah kejanggalan yang Anda rasakan? Seperti 2 tersangka lain yang melihat ada cacat hukum di sini, ada kejanggalan. Ya kalau saya kan sebenarnya bukan orang hukum saya, Mbak. Saya ini aktivis biasalah jalanan. Dari proses-proses analisanya Rosuryo, Bang Rismon, Dr. Tifa, mereka menganalisa semua dari kertasnya, emboss segala macam. Kalau saya sih yang gampang-gampang aja, yang seluruh rakyat bisa lihat, fotonya aja. Foto itu tidak mirip Jokowi. Artinya ada proses perubahan data walaupun sekecil apapun gitu. Oke. Bang Ade sepertinya mau komentar, silakan Bang. Jadi kalau kembali kepada yang dianggap penelitian, sah saja ya penelitian itu dilakukan oleh teman-teman Roy, Rismon dan Dr. Tifa. Sah-sah saja. Tetapi kan kembali lagi yang kita bicarakan bahwa tentu fisik ijazah ini harusnya dilakukan ini itu adalah primer, bahan primer. Artinya gini, satu penelitian yang sempurna ya, karena kita juga sering membaca ya, bahwa sumbernya itu harus pada betul-betul bukan sekunder. Harus primer. Ijazah asli. Bagaimana kita bisa, kawan saya Bang Rustam bisa mengatakan bahwa ada uji kertas di situ, sementara bukan ijazah asli. Uji kertasnya dari mana? Kalau analog, sekali lagi saya sampaikan bahwa itu selain uji kertas, ada spesimen tanda tangan. Terus kemudian ada ketebalan, jenis tinta, itu pasti. Nah sekarang kalau bahannya nggak ada, yang kita teliti adalah fotokopian, atau bukan ijazahnya Pak Jokowi, temannya, beda tahun, apalagi beda dia punya materai, itu yang kita teliti dan itu kita jadikan acuan sementara kita sudah keluar-keluar bahwa palsu. Nah disinilah peristiwa pidananya. Bang Ade, tapi ini yang harus tadi kita yang dibilang adalah fotonya. Ya, foto atau face recognition. Bisa nggak sih kita uji dengan mata telanjang? Ingat loh, repro saja nih, itu mesti diteliti. Apakah dia di repro, di foto ulang atau tidak? Pakai apa? Pakai fuslab, bukan mata telanjang. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ini bukan Insinyur Joko Widodo? Sementara ijazah ini sumbernya siapa sih yang megang? Masa kuculuk-kuculuk Pak Insinyur Joko Widodo memegang foto orang lain, terus dibandingkan dengan foto pernikahannya,
terus kemahasiswaan. Ini kan yang harus diuji lengkap. Saya rasa nanti akan terjawab di peradilan. Ya bagus. Saya sangat senang dengan Bang Rustam menyatakan bahwa ini harus sampai ke pengadilan. Betul itu. Kenapa? Karena kenapa? Memang disitulah dibuka semua. Bagaimana hasil lapornya? Pasti hakim bertanya, ini fotonya sudah diteliti nggak? Yeah. Nah, mana hasil penelitian puslapnya? Itu akan diuraikan nanti. Nah, kalau dia ada nggak match, itu pasti keluar, Bang. Oke. Tidak mungkin, Bang Reza, sesuatu yang tidak match dikatakan match. Ini resikonya, pertaruhannya adalah kepolisian negara Republik Indonesia. Hanya karena satu orang, tidak mungkin. Ini lembaga besar, negara ya, ikut campur di situ. Saya, analogi saya, pemikiran saya, ini belum bisa diyakinkan oleh teman-teman ini, bahwa palsunya itu berdasarkan penelitian yang asli. Ini yang nanti saya sama-sama dibuktikan di pengadilan ya. Tapi yang cukup menarik adalah kemarin Anda juga mengeluarkan statement bahwa ternyata diduga ada orang besar di balik kasus ini. Kita akan bahas selengkapnya usai jeda ya Bang ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan ya, Bang Rustam. Jadi siapa orang besar di balik kasus ini yang Anda sebutkan kemarin? Jadi begini Mas, sebelum kita lari ke sana, saya mau membantah dulu nih abang kita ini. Jadi kenapa Mas Roy dan lain menganalisa itu yang fotokopi? Karena memang bahan itu yang ada, yang ditunjukkan di media sosial itu, Dian Sandi fotokopi. Karena Jokowi sendiri kan nggak berani. Kita uji kemarin di awal-awal itu SD, SMP, SMA nggak keluar. Ketika keluar ijazah itulah, ini berkembang. Artinya memang ada kejanggalan yang saya curiga ini ada sesuatu hal nih. Nah inilah yang kita kejar, walaupun beliau ngomong begini-begini, rakyat melihat kok Jokowi nggak berani menghadirkan ijazahnya kok. Emang nggak berani Bang? Kan sebentar, sudah dibuktikan dengan cara ada penyitaan, berarti ada ijazah kan? Itu Nah, kan jadi gini, saya pisahkan dulu. Itu kan S1. Ya, SD, saya SMP, pisahkan SMA dulu. gimana tadi saya pisahkan dulu. Di gelar perkara itu ada ijazah SMA. Ada ikut di situ. Nah gini, saya pisahkan dulu bahwa teman-teman TPUA ya itu mempermasalahkan awalnya. Ini informasi yang saya dapat dari Neti ya, bahwa yang dipermasalahkan itu ijazah SD, SMP, SMA. Bukan ijazah S1. Nah kemudian bergabunglah antara TPUA dengan Mas Roy ini. Nah, seperti keterangan-keterangan yang kita dapatkan dari media, bahwa kemudian ada satu persepsi, kemudian mereka menjadi satu, kalau Pak Mas Roy, CS, itu mempermasalahkan S1. Kalau TPUA itu dari awal SD, SMP, SMA, dan itu sudah beberapa kali digugat. Nah, saya mau menyampaikan di sini bahwa ada perbedaan di peradilan perdata dan peradilan pidana. Peradilan perdata itu bukan membuktikan asli apa palsu, kecuali peradilan pidana. Sehingga ketika kita berbicara perdata, beban pembuktiannya ya tidak suatu yang wajib, karena pada saat itu bukan gugatan asli atau palsu. Nah kemudian di beban pembuktian itu ada di kejaksaan untuk pidana. Sampai di situ dulu. Silakan Bang, lanjutkan. Bicara soal orang besar nih. Boleh, kalau tadi ada yang belum selesai, boleh lanjutkan dulu. Tidak aslinya tadi. Artinya kan begini, ini kan berkembang dari awal, dari kita menggugat SD, SMP, SMA, ternyata tidak dihadirkan. Kan itu kan ada kelanjutannya, karena Jokowi ini kan pasang IR, insinyur. SD, SMP, SMA aja nggak ada, bagaimana bisa nyampe ke situ? Nah inilah pertanyaan kami kan, ya kalau kami aktivis kita kejar aja, nanti mau pasang SA apa-apa kita kejar lagi itu kan. Nah sampai saat ini, tadi dibicarakan ke kejaksaan pengadilan, kita siap kok. Kami membuktikan kesiapan kami dengan kehadiran kami 3 orang di sana untuk mendukung RRT ini kan. Walaupun Bang Egy dan ini dia mundur, mungkin Bang Egy sakit ataupun takut kan gitu. Karena walaupun jago-jago pasti ya takut juga lah ya. Oh mungkin kan katanya benar berobat Bang. Ya, apa Anda ragu Bang? Ya mungkin benar, mungkin tidak. Karena kan setelah itu kita lihat kan naik mobil gitu, biasa nyetir mobil, ini pertanyaannya gitu loh. Nah artinya memang tawaran-tawaran ke saya untuk melakukan RG itu banyak. Oh iya. Ditawarin proyek juga Bang? Kenapa? Ditawarin proyek juga? Kalau saya sih nggak tawarin proyek, saya bukan orang proyek gitu loh. Kalau Bang Egy saya nggak tahu gitu kan. Nah artinya gini, ini untuk... Tawarannya dalam bentuk apa berarti Bang? Ya kalau buat nilai-nilai mereka nggak ngomong lah. Mungkin kalau kita ikut
nilai itu dipotong sama yang bawa gitu. Tapi itu pasti ya Bang ya, penawaran itu ada ya? Ada. Tawarkan uang. Oh, kalau uang saya belum. Bang, ayo Bang, kita anterin Bang. Penawaran dari Pak Jokowi maksudnya? Dari orang-orangnya Pak Jokowi lah yang kita lihat bersama Pak Jokowi. Gitu. Kemarin hadir kan Rejo, dari Rejo juga. Kalau saya sebutannya namanya Farhad Abbas. Ajak saya. Farhad Abbas ya, yang mengajak bahwa mungkin niatnya juga baik. Niatnya baik lah mungkin lah. Bukan niatnya untuk bawa nih sampai sana dapat sesuatu. Ya mungkin ya. Kalau itu mah masalah dia lah. Yang penting kita kan tujuannya ke atas, bukan kanan kiri kan gitu kan. Makanya kami sampai hari ini kami masih terus karena gitu lihatnya ke atas. Ini ditawarkan Anda saja atau ketiga orang lain? Kayaknya sih ada ke arah sana gitu. Oke. Tapi kan klaster 1 diserang semua berarti Bang ya? Iya, ya tadi malam juga kita masih ngobrol-ngobrol kan sebenarnya kawan semua nih kita dengan Bang Egy, pengacaranya, dan kawan kayak Bang ini kawan kita juga. Ya kan bicara agak ngeles-ngeles lari-lari ke sana. Ada sampai malam kita bicara ayo Bang, ayo Bang. Ya. Saya kan gaya bicara saya seperti ini Bang, mohon maaf. Tapi kan apa yang saya bicara itu insya Allah kebenaran gitu kan. Nah, menyangkut orang besar tadi yang kemarin saya tembak orang besar ini, karena saya nggak mau bikin kisru juga sebenarnya negara ini gitu loh. Dengan statement-statementnya ada orang besar, Abang ini menyatakan beginilah, begini, jadi gaduh. Kasihan gitu rakyat ini. Siapa orang besarnya Bang? Kemarin tadi disebutkan, Egy Sujana. Emang kenapa dengan Egy Sujana? Memang besar kok dia. Otaknya cerdas. Iya kan? Untuk melakukan sesuatu, cerdas kok dia, berani dia. Militan dia. Oke. Kan gitu. Dalam bentuk apa Anda bisa bilang kayak begitu? Nah, jadi kan begini. Dia yang mengatur atau apa? Jadi kan begini, orang besar itu kan bukan hanya dana aja kan. Kalau punya dana nggak berani, contohnya seperti hari ini. Diseranglah itu Pak SBY, mengarah lagi ke PDIP. Toh dia nggak tahu apa-apa kok, kasihan lah. Baik. Memangnya partai-partai berani ngelawan Jokowi? Secara terbuka? Enggak toh. Yang berani kami-kami. Iya kan? Jadi dengan ada orang besar, dana besar. Makanya saya tunjuk aja orangnya, Bang Egy Sujana. Oke. Karena ketua saya yang bergerak terus ke sana ke sini sampai ke Solo, ke UGM. Terus yang walaupun akhirnya ketemu Jokowi juga gitu loh kan. Ini clear nih. Clear. Coba kita melihat dari kacamata hukum seperti apa sih Pak Fikar? Jadi kalau misalnya tadi ada tawaran-tawaran seperti ini, gimana kalau ujungnya ke restoratif justice? Itu sebenarnya sah atau enggak di mata hukum? Dengan ada pemberian-pemberian supaya damai. Tawaran-tawaran. Oke. Dua hal yang berbeda sebenarnya. Kalau kita melihat penghentian penyidikan dikaitkan dengan restoratif justice, itu artinya kacamata kita kacamata yuridis gitu. Tetapi yang terjadi bahwa ada tawar-menawar pemberian dan segala macam penawaran, itu kan sebenarnya kacamatanya harusnya sosiologis gitu. Ya kan? Artinya yang terjadi di dalam masyarakat itu. Nah, persoalannya adalah apakah fakta sosiologis ini bisa mempengaruhi fakta yuridis nggak? Gitu. Artinya kalaupun terjadi umpamanya pengakuan, pencabutan atau apapun namanya, itu karena dibayar kan begitu. Nah, apakah itu akan membatalkan itu? Nah, karena ini pada tingkat penyidikan gitu ya, maka yang punya kewenangan melanjutkan atau tidak melanjutkan itu kepolisian, penyidik. Para pihak juga. Penyidik juga. Meskipun umpamanya restoratif justice itu perdamaian sudah ada di para pihak ya, tapi kalau penyidiknya nggak mau, tidak mau ikut, nggak bisa juga, karena dia fasilitator. Dia jalan atas nama kepentingan umum, dia jalan atas nama hukum, gitu. Ya silakan Anda damai, nanti itu akan menjadi hal yang meringankan di pengadilan, yang akan dipertimbangkan itu gitu. Bukan, tapi karena perbuatan pidananya umpamanya penyidik sudah menyimpulkan ada perbuatan pidananya. Nah, maka dia punya kewenangan untuk meneruskan ke pengadilan gitu. Nah, jadi bergantung pada akhirnya kewenangan dan kemampuan gitu. Kewenangan dalam pengertian siapa yang menangani gitu ya. Kemampuan adalah para pihak ini ketika mengajukan saksi atau ahli atau apa, itu kan dasarnya kemampuan. Artinya umpamanya kalau saksi, kenapa dia jadi saksi? Karena dia melihat, mendengar atau merasakan pokoknya. Kenapa ahli? Karena dia punya pengetahuan pada ahli pada persoalan itu. Karena itu kemudian dia diangkat jadi ahli gitu. Nah, tempatnya adalah di penyidikan. Nah, karena itu seluruhnya bergantung pada penyidik. Sekalipun itu namanya restoratif justice,
itu juga sebenarnya pada tingkat penyidikan akan tergantung pada penyidiknya. Karena itu tadi nggak heran ketika Egy dan siapa Damai itu ketemu Jokowi, ada juga penyidik di sana gitu. Ya karena memang negara. Karena restoratif justice itu memang begitu gitu. Artinya diajukan dulu oleh para pihak kepada penyidik, penyidik kemudian memfasilitasi pertemuannya, perdamaiannya dan sebagainya, dan dia ikut gitu. Nah, karena itu menjadi wajar kalau ada polisi di sana begitu. Oke. Bang Ade gimana? Ya, kalau tawaran-tawaran tadi benar diberikan. Kalau terkait tawaran-tawaran, mungkin saya lebih menyampaikan lebih agak smooth ya, bahwa bukan tawaran-tawaran sesuatu yang tanda kutip sebenarnya, bahwa mungkin Bang Farhad pada saat itu berbicara seperti itu karena melihat teman-teman ini ngapain sih begitu ya, karena kan konsen pada 3 TSK ini saja, mungkin seperti itu, karena kita sering membicarakan juga, ya kok ya kenapa ya, harusnya 3 ini aja yang memang harusnya bertanggung jawab, karena isu-isu itu memang dipolarisasi dari awal ya, sampai kita mengikuti terbitnya pelaporan tersebut, sehingga mungkin teman-teman ini diajak untuk gimana sih baiknya, ya kan. Nah, tetapi saya mendengar langsung tadi dengan Pak Rustam ini mengatakan bahwa tidak, kita akan mengikuti. Berarti hal tersebut memang sudah kekeh ya dalam hal bahwa ini adalah sesuatu yang palsu ya, yang notabene kalau saya bilang sih mana bisa dikatakan palsu kalau tidak ada analog yang asli diteliti. Tetapi apapun itu pemikiran beliau ya, bahwa dia mendapatkan informasi bahwa itu palsu seperti apa ya itu, terus kemudian dengan mata telanjang mengatakan bahwa wah ini bukan Bapak Insinyur Joko Widodo. Ini tambah aneh lagi, analogi saya belum bisa diyakinkan untuk hal itu, sehingga kita tunggu aja di pengadilan. Kalau menurut saya sih tidak lagi kita berbicara konsen pada satu bahwa kita pengen ini terjadi restoratif yang diikuti teman-teman, tetapi saat ini sudah dilakukan pemeriksaan. Kalau saya sih pengen konsen pada pemeriksaan, sudah 60 lebih pertanyaan. Saya rasa kalau memang ini sudah dianggap juga lengkap, saya nggak tahu Bang Rustam apa mengajukan ahli atau seperti apa, kita nggak tahu ya. Nah, tetapi tentunya akan mengikuti ahli-ahli yang sudah diajukan Mas Roy mungkin ya. Nah, tetapi apapun itu kalau ini dinyatakan lengkap, ya sudah tahap satukan. Biar kita lihat seperti apa nanti di peradilan. Kami sih sangat senang kalau memang ini bisa dibuktikan di peradilan. Karena kalau habis di restoratif juga, ya kan, bahwa kemudian ya betul ada tanggapan bahwa pemulihan keadaan semula itu tidak terjadi. Artinya pemulihan nama baik Pak Jokowi, ya pemulihan apa yang telah dilakukan teman-teman ini seperti apa. Ini kan sudah merambak sampai ke seluruh Indonesia, bahkan luar negeri loh. Ya, di kampus-kampus sudah disurat-suratin, dibandingkan UGM juga. Nah, di sini kan ada 2 yang diuji. Adalah UGM sebagai universitas yang dimana Pak Insinyur Joko Widodo mengemban pendidikan di situ. Terus kemudian dengan Pak Insinyur Joko Widodo sebagai presiden ke-7 gitu loh. Bang Rustam. Saya meminta dukungan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk membongkar kasus ini. Karena ini bukan hanya kepentingan saya. Saya tidak ada kepentingan juga sebenarnya. Ini untuk kepentingan bangsa. Makanya itu kami minta dukungan apapun, sekecil-kecil apapun, kami berjuang untuk membongkar ini. Bukan untuk melawan Jokowi. Untuk membongkar ini. Saya pribadi saya nggak berharap kok. Walaupun dengan kasus pidana ini ujung-ujungnya mungkin kami terbit dihukum. Saya siap. Permasalahannya ini Pak Jokowi siap nggak? Dan kami juga tidak mau menghukum Pak Jokowi. Tidak mau. Kalau saya rasa nggak cocok juga dengan kasus ijazah ini Pak Jokowi. Tahu dan mau lah ceritanya ini. Dihukum gitu kan? Tahu dan mau. Ya. Artinya begitu. Tapi biarlah Pak Jokowi nanti dihukum dengan kasus-kasus lainnya. Kasus-kasus KKN lainnya. Korupsi lainnya. Nah, ini fitnah lagi nih. Fitnah lagi nih. Asumsi. Ya, nggak boleh. Baru lagi. Ada yang baru lagi. Ini kan baru main kecil. Ya kan Bang? Kita tunggu aja. Oke. Berarti sama-sama siapa pelaku-pelakunya? Sepakat untuk fight di pengadilan nanti ya. Siap. Saya kira gini. 1 menit aja waktunya. Kalau Pak Jokowi pencemaran nama baik oleh mereka yang menuduh ijazah palsu itu diteruskan perkaranya,
itu artinya polisi mengasumsikan ijazah itu tidak palsu. Ini menjadi tidak adil kalau menurut saya. Karena apa? Karena yang menuduh palsu pun juga seharusnya perkaranya jangan dihentikan. Biar jalan dua-duanya begitu mestinya. Mestinya seperti itu. Ini yang terjadi kan jadi ada seolah-olah ada tindakan tidak adil. Gitu. Kan masih ada 5 tersangka. Enggak, makanya mestinya seperti itu. Mestinya 6. Sedikit aja. Habis waktunya, Pak. Sedikit aja. Masalah kami minta gelar perkara independen kan sampai hari ini juga nggak jelas gitu loh. Artinya ini kan, ayo dong kalau lu bener-bener buktikan dong secara terbuka, jangan Mabes Polri aja. Siap. Polisi memang bagus lah. Tapi kan kita nggak tahu manusianya, Bang. Oke, baik. Kita harapkan memang semuanya clear ya. Sama-sama juga sudah sepakat akan fight ke pengadilan dan hasil yang seadil-adilnya berkekuatan hukum tetap nantinya akan dihasilkan di sana. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir bersama kami pagi ini. Assalamualaikum. Terima kasih, Reza. Waalaikumsalam. Pemirsa, usai jeda kami hadirkan informasi mengenai banjir yang terjadi di berbagai wilayah di Jakarta, terutama hujan juga masih terjadi sampai dengan hari ini. Kita akan lihat seperti apa nanti. Tetap bersama kami. Rangkaian Pak Presiden dari hari kemarin sampai hari ini kan ada banyak sekali agenda yang dilakukan. Terakhir tadi bertemu dengan Raja Charles III. Apa pembahasan yang dibahas, Pak? Oke. Singkat aja ya. Dia udah menggigil tuh. Oke. Jadi hari ini tanggal 21 Januari 2026 Bapak Presiden sudah selesai melaksanakan kegiatan di Inggris. Oke. Jadi ada beberapa pertemuan. Yang pertama dengan Perdana Menteri Starmer. Intinya ada 3. Jadi yang pertama ada komitmen investasi sebesar 4 miliar pound sterling. Itu sekitar 90 triliun. Kemudian yang kedua ada kerjasama maritim. Kemudian yang ketiga kerjasama dalam pembangunan 1.582 kapal nelayan. Nah, yang menariknya begini. Jadi kapalnya ini nanti menurut Menteri Kelautan akan mempekerjakan sekitar 600.000 orang. Kenapa? Karena nanti diproduksinya, dirakitnya di Indonesia. Oke? Jadi 30.000 sendiri itu untuk awak kapalnya, kemudian 400.000 untuk yang memproduksinya. Oke? Kemudian nanti ada 170.000 itu multiplier efeknya di luar dari yang berkaitan langsung. Ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin Bapak Presiden bertemu dengan 24 profesor dari 24 universitas top di Inggris Raya. Jadi ada King's College, ada Oxford University, Imperial College, kemudian Edinburgh, dan 20 lainnya. Intinya apa? Intinya satu, yang pertama ada kerjasama pendidikan. Jadi Bapak Presiden ingin membuat 10 kampus baru di Indonesia, terutama di bidang kedokteran, kemudian di bidang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, itu nanti beliau akan buat di Indonesia. Harapannya dengan profesor-profesor kemarin dari top university di Inggris akan bisa kerjasama, ada yang penambahan mahasiswa yang kuliah di sini, kemudian juga ada pembuatan kampus baru, kampus dari mereka di Indonesia. Kita sudah punya di Singosari, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga nanti pertukaran dosen, kira-kira begitu. Jadi ada dari profesor mereka yang nanti akan mengajar di universitas kita. Kemudian yang ketiga tentunya dengan bertemu kemarin ada Menteri Pendidikan UK juga, kemudian ada dari Russell Group, top-top university itu, harapannya ranking universitas di Indonesia bisa naik di level dunia. Oke. Kemudian yang ketiga selanjutnya, di antara kegiatan kemarin Bapak Presiden melaksanakan rapat koordinasi dengan tim Satgas PKH di Jakarta. PKH penertiban kawasan hutan yang beliau bentuk 2 bulan setelah dilantik, Januari 2025. Oke. Apa tujuannya kemarin? Jadi setelah rapat itu menerima laporan dari Satgas, Bapak Presiden memutuskan untuk mencabut izin perusahaan yang telah terbukti melanggar. Jadi ada 22 perusahaan terkait hutan, kemudian ada 6 terkait tambang yang merusak alam, gitu ya.
Banjir yang merendam Jalan Kapuk Raya, Penjaringan, Jakarta Utara semakin meninggi. Ketinggian air mencapai 60 hingga 70 cm. Hal ini membuat ratusan pengendara motor harus mendorong sepeda motornya sejauh 1 km untuk bisa melintasi banjir yang merendam wilayah tersebut. Banjir di perumahan Mas Naga, Bekasi Barat, Kota Bekasi pada Kamis malam mencapai ketinggian 1 meter. Warga yang memiliki balita dan lansia mayoritas memilih untuk mengungsi ke sanak saudara. Perahu karet BPBD dan relawan pun diterjunkan untuk mengevakuasi warga. Saat ini belum ada posko pengungsian, namun warga berharap adanya bantuan makanan siap saji. Banjir dengan ketinggian 70 hingga 100 cm merendam akses jalan kolong flyover Cibodas hingga kawasan industri Kalisabi, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Dampaknya aktivitas masyarakat terutama pengambilan dan pengiriman barang di kawasan industri Kalisabi terganggu. Sejumlah truk ekspedisi tertahan di pinggir jalan karena tidak dapat menembus genangan banjir. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, hujan yang melanda Jakarta ini sejak Kamis pagi mengakibatkan banjir di sejumlah jalan utama di wilayah Jakarta. Imbas dari banjir, kemacetan panjang dan juga beberapa kendaraan baik roda 2 ini mogok akibat nekat menerjang banjir yang cukup dalam. Ya pemirsa, tepatnya di ruas jalan Letnan S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terendam banjir usai diguyur hujan kemarin. Dengan ketinggian air mencapai 30 cm, mengakibatkan kemacetan panjang dan mengganggu aktivitas warga. Selain di Jalan Letjen S. Parman, banjir juga mengenangi Jalan Daan Mogot, Grogol, Petamburan. Beberapa kendaraan juga ternyata mengalami mogok karena nekat nih menerjang banjir yang cukup dalam. Tingginya debit air aliran kali sentris juga ini menjadi salah satu penyebab banjir yang mengenangi ruas Jalan Daan Mogot. Di daerah lainnya di Jakarta juga terjadi genangan begitu ya. Tapi untuk selengkapnya kita akan bahas bersama dengan staf sus Gubernur Jakarta, Ciko Hakim juga sudah bergabung bersama kami pagi ini. Bang Ciko. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, pagi Reza, pagi Rati. Pagi Bang. Bang Ciko, apa atensi dari Pak Gubernur terkait banjir Jakarta ini? Karena juga kan prediksi dari BMKG cuaca ekstrim, intensitas hujan cukup tinggi akan masih terus terjadi, Bang. Selain WFA ya yang kita mendengar akan ada arahan WFA. Betul. Jadi pada prinsipnya gini, pada seminggu terakhir ini Bapak Gubernur serta jajaran menaruh perhatian khusus terkait dengan cuaca ekstrim ini. Kita ketahui bahwa sejak seminggu lalu sudah dilakukan apa yang dinamakan sebagai operasi modifikasi cuaca. Termasuk kemarin bahkan dilakukan 2 kali. Yang artinya kalau kita harus memahami apa arti dari modifikasi cuaca itu bukan berarti bila dilakukan modifikasi cuaca kemudian serta-merta langit menjadi terang benderang dan matahari bersinar dan lain-lain, tapi hanya menurunkan intensitas curah hujan sampai antara 20 sampai 30%. Kemarin dilakukan 2 kali dan bayangkan dengan sudah dilakukan seperti itu curah hujan tetap tinggi dan walaupun bergantian ya, kadang hujan deras, kadang rintik, kemudian berhenti, kemudian hujan deras lagi. Ya itulah hasil dari modifikasi cuaca dan kalau tidak dilakukan tentunya hujan derasnya itu non-stop. Nah, itu satu. Yang kedua tentunya Dinas Sumber Daya Air dengan segala kemampuannya, infrastruktur yang dimiliki, juga alat-alat seperti pompa yang berjumlah 1.200, 600 pompa statis, 600 pompa mobile itu terus disiagakan dan dioperasikan. Namun kita tahu memang curah hujannya ini di luar rata-rata sebelum tahun-tahun sebelumnya, di luar normal. Artinya memang kenapa disebut cuaca ekstrim, curah hujan yang di atas bahkan 170 mm. Sedangkan kalau di atas 100 mm sendiri sudah dianggap cukup tinggi dan ini tentunya yang mengakibatkan
genangan di mana-mana. Dan kami sangat prihatin terkait dengan hal ini, dan Bapak Gubernur telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bersiaga, dan utamanya karena tadi sudah disebutkan ada banyak genangan yang tingginya cukup lumayan, dan tadi pada paket tadi bahkan ada warga-warga yang memang rumahnya terendam banjir. Posko-posko segera untuk didirikan oleh Dinas Sosial, dan kehadiran Dinas Kesehatan juga di sana, dan juga BUMD diinstruksikan oleh Bapak Gubernur untuk kemudian memastikan ada ketersediaan logistik. Dan mudah-mudahan hari ini atau siang hari ini, karena pagi ini masih ada hujan rintik-rintik, cuaca lebih bersahabat. Modifikasi cuaca tetap dilakukan, dan semuanya bersiaga. Satpol PP bahkan dari kemarin turut mengangkut siswa maupun orang-orang yang pulang kerja yang terhambat aksesnya dan tidak bisa menggunakan kendaraan pribadinya, diangkut menggunakan truk-truk yang dimiliki oleh pihak Satpol PP. Dan alhamdulillah hari ini sejak tadi malam memang Bapak Gubernur telah menginstruksikan Bapak Sekda dan juga jajarannya untuk Kadisnaker mengeluarkan himbauan terkait dengan work from home. Dinas Pendidikan juga mengeluarkan seruan untuk satuan-satuan pendidikan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya, Bang Ciko, yang bisa dilihat kemarin adalah ini selain hujannya cukup tinggi, tapi galian-galian di beberapa titik, terutama yang cukup parah adalah di Cawang ya, yang kita lihat dari pagi sampai dengan malam nih, cukup panjang terjadi antrian kendaraan di sana. Kalau mengenai galian sendiri, apa antisipasi yang dilakukan oleh Pemprov? Jadi yang pasti memang cuaca ekstrim ini kan kalau kita mau jujur melihatnya memang sepanjang tahun 2025 ini terjadi ya. Dan kemudian memang banyak galian-galian yang memang sedang dalam pekerjaan, dan ke depan memang juga akan diintensifkan lagi. Dan hal-hal seperti ini memang sangat kami sayangkan, karena memang mengantisipasi curah hujan selebat ini, sederas ini memang tidak mudah bagi Jakarta, kota yang setiap tahunnya didatangi urbanisasi, yang kemudian terjadi pembangunan-pembangunan, yang kemudian tentu seharusnya dari tahun ke tahun itu diimbangi dengan saluran-saluran yang memadai. Namun kita nggak mau terlalu jauh melihat ke belakang, tetapi kita ingin melihat ke depan. Seperti tahun ini, Bapak Gubernur dan jajaran Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan 3 triliun lebih untuk terkait dengan pengendalian banjir ini. Dan mudah-mudahan proyek-proyek yang akan dilakukan seperti pembangunan embung, waduk, normalisasi sungai, dan juga nanti bulan September ada kick-off tanggul laut raksasa, ini bisa segera dilakukan sehingga tahun-tahun ke depan hal-hal seperti ini bisa dihindari. Ya Bang Ciko, kalau berbicara mengenai banjir ini kan sebenarnya masalah klasik ya Bang ya untuk wilayah DKI Jakarta. Tapi apakah untuk upaya dari gubernur sendiri, optimalisasi dari drainase yang dapat dikatakan masih buruk di Jakarta seperti apa nih Bang? Yang pasti itu tadi seperti saya sudah sampaikan ya, bahwa akan ada proyek besar-besaran yang berjudul Jak Tirta, termasuk juga dengan pembangunan tanggul laut itu yang sudah totalnya dianggarkan 3 triliun lebih. Yang komponen utama dari program ini adalah pembangunan sistem polder, yaitu juga termasuk perbaikan saluran-saluran dan drainase. Ada pembangunan sistem polder di 13 lokasi berbeda, termasuk penambahan pompa-pompa, unit pompa baru yang memang kita lihat setelah mengevaluasi dari tahun 2025 maupun di awal tahun 2026 ini kebutuhannya memang perlu ditambah. Yang kedua tentunya pembangunan dan perbaikan kali serta sungai, revitalisasi sungai, normalisasi, pelebaran, pendalaman, dan pembersihan sungai kali untuk meningkatkan kapasitas aliran air. Tapi ini juga perlu partisipasi aktif dari masyarakat, yaitu masyarakat yang tentunya kita tahu banyak yang masih tinggal di bantaran kali, di tempat-tempat yang tidak seharusnya menjadi tempat tinggal, dan kita berharap relokasi atau secara sukarela mau dilakukan oleh saudara-saudara kita ini kan. Dan Pemprov sendiri juga telah menyediakan rumah susun yang diprioritaskan untuk saudara-saudara kita yang sekarang tinggal di tempat-tempat yang tidak layak dan tentunya perlu pindah untuk dilakukan normalisasi tersebut.
Dan ini sudah dilakukan sepanjang tahun 2025, mudah-mudahan 2026 ini berjalan dengan lancar. Ada juga pembangunan embung atau waduk, penambahan tampungan air untuk mengurangi debit banjir saat hujan deras. Dan kemudian yang terakhir tentunya itu tadi, pembangunan dan penguatan tanggul pantai, sebuah proyek yang sebenarnya sudah direncanakan sejak zaman Orde Baru ya, kalau kita bicara soal Giant Seawall ini, jadi bukan proyek baru, tapi insya Allah hari ini tahun ini bisa terlaksana. Tentunya ini adalah kerja bersama, program bersama pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta. Jadi anggaran totalnya itu untuk pengendalian banjir di APBD 2026 itu mencapai 3,6 triliun. Dan harapan kami ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, kalau kita bicara apakah Jakarta suatu hari akan bebas banjir, ya memang agak sulit karena Jakarta ini memang berada di bawah permukaan laut, khususnya di daerah Jakarta Barat maupun Jakarta Utara. Apalagi ada land subsidence atau penurunan muka tanah yang selama ini terjadi akibat pengambilan air tanah yang berlebihan. Dan ini juga kenapa Bapak Gubernur sejak menjabat di tahun 2025 kemarin telah menginstruksikan pada Pamjaya untuk menargetkan dalam 1 dan 2 tahun ke depan ini bisa memberikan pelayanan 100% pada masyarakat, sehingga masyarakat maupun badan usaha tidak lagi mengambil air tanah. Dan hal-hal seperti inilah yang memang harus dilakukan secara komprehensif. Ya. Baik. Bang Ciko, ini kami udah terima nih salinan dari surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta yang menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh akan dilaksanakan mulai hari ini sampai dengan tanggal 28 Januari. Ini akan setiap hari seperti itu atau bagaimana? Dan kalau dengan WFH sendiri, apakah memang ini hanya dianjurkan saja atau mengajak semua untuk mengantisipasi supaya tidak selesai banjir dan kapan berlakunya, sampai tanggal 28 juga atau seperti apa? Khusus yang WFH, surat edarannya tentunya dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Energi. Dan kebetulan memang itu keluar pada malam hari, tadi malam, yang isinya lebih mengarah pada himbauan. Tapi pada prinsipnya memang yang utama adalah kita ingin memastikan keselamatan warga, keamanan warga, kenyamanan warga. Artinya dalam surat edaran itu dinyatakan bahwa menghimbau perusahaan, badan usaha untuk kemudian melakukan WFH atau work from anywhere, di mana itu adalah menjadi tempat aman. Namun juga ditegaskan apabila memang badan usaha atau institusi tersebut adalah sifatnya melakukan pelayanan pada masyarakat misalnya, dan harus ada pertemuan fisik dengan masyarakat, itu juga tetap di encourage untuk buka seperti biasanya, karena pelayanan masyarakat ini adalah hal yang sangat penting. Nah, terkait dengan pembelajaran jarak jauh, tegas dikatakan karena ini menyangkut keselamatan anak-anak kita, keamanan dan kesehatan anak-anak kita, itu disampaikan bahwa memang dilakukan sampai tanggal 28 Januari sesuai dengan ramalan cuaca yang kita dapatkan dari BMKG. Dan mudah-mudahan ini diikuti oleh masyarakat, karena memang juga kita berharap selain yang mendapatkan himbauan seperti badan usaha dan sekolah atau satuan pendidikan, bagi masyarakat umum juga untuk tidak bepergian apabila tidak betul-betul penting. Dan kita berharap kita menjaga diri kita semua. Bapak Gubernur menghimbau ada masyarakat untuk memperhatikan apa-apa yang terjadi keamanan di wilayahnya, di rumahnya masing-masing. Kita tahu bahwa rendaman air ini bisa mengakibatkan hal-hal seperti arus pendek, arus listrik yang kemudian bisa berakibat fatal di masyarakat. Nah, ini harus menjadi perhatian khusus. Maka dari itu Bapak Gubernur juga telah menginstruksikan jajaran untuk hadir khususnya di tempat-tempat yang memang genangan-genangan itu cukup tinggi, dan untuk bersiap mengevakuasi warga ketika perlu. Baik, terima kasih banyak Bang Ciko Hakim, staf sus Gubernur Jakarta, sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Sehat selalu Bang, Assalamualaikum. Terima kasih Reza, Rati. Baik, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita juga akan mengupdate bagaimana kondisi terkini di sejumlah titik yang masih mengalami kebanjiran di wilayah Jakarta. Saat lagi tetap bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Ini banjir hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta mengakibatkan sejumlah jalan terendam banjir
Salah satunya di Jalan Bekasi Timur, Raya Jatinegara, Jakarta Timur, ketinggian banjir ini mencapai 50 cm. Sejumlah pengendara roda 2 maupun roda 4 harus berhati-hati melintasi Jalan Bekasi Timur. Jadi ketinggian air ini mencapai 50 cm di sana yang menyebabkan sejumlah pengendara motor nekat menerobos banjir harus mengalami mati mesin. Sejumlah petugas PPSU dikerahkan untuk menangani banjir, bahkan petugas pun dikerahkan untuk mengatur lalu lintas dan membantu pengendara yang mengalami mati mesin. Kita ajak pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini bersama dengan rekan kami, ada Brilian Syaheran di sana. Brilian, selamat pagi. Bagaimana pantauan Anda di sana? Apakah memang air kembali meninggi begitu? Baik Reza, Rati dan juga pemirsa, betul sekali beginilah kondisi dari salah satu kecamatan Jatinegara yang ada di Kebon Pala atau di Kampung Melayu, di mana saat ini dapat dilihat melalui layar kaca Anda untuk ketinggian genangan air sendiri masih cukup tinggi, dan dari daerah sini memang ini merupakan dataran rendah yang dimana kalau kita melihat ini konturnya ini tidak sama dari jalan utama di sini menuju ke jalan yang ada di pemukiman warga di belakang sana, di mana tercatat ini sampai dengan pagi hari ini air ini masih di angka 100 cm sampai dengan 130 cm, dan nampaknya ini berdampak kepada sejumlah RT dan juga RW yang ada di Kebon Pala ini atau di Kampung Melayu ini, di mana ini memang kalau berdasarkan dari laporan memang dari banjir yang diakibatkan oleh derasnya hujan atau hujan lebat, dan juga ini ada sedikit air begitu yang merupakan limpahan dari kali yang ada di Bogor juga, ini nampaknya masih belum membuat warga untuk kemudian melakukan evakuasi di tempat yang lebih tinggi, tetapi sejauh ini hampir seluruh warga yang tinggal di daerah sini ini sudah melakukan evakuasi secara mandiri karena mengetahui bahwa daerah sini ini merupakan daerah yang cukup sering terjadi banjir begitu Reza. Jadi mereka ini sudah mulai meninggikan rumah mereka. Untuk rata-rata pemukiman yang ada di sini ini memang memiliki kurang lebih 2 lantai, dan ketika kemarin ada informasi terkait dari datangnya banjir dan juga hujan yang nampaknya ini hampir seharian penuh, ini nampaknya warga sudah mulai mengungsikan diri di lantai 2 dari rumah masing-masing. Dan juga Reza, ini saya akan mengajak Anda untuk memperkaya informasi. Saya akan mewawancarai Pak Sanusi selaku Ketua RT 13. Pak Sanusi, selamat pagi Pak. Pagi. Pak, mungkin boleh dijelaskan kalau dari kronologi yang Bapak tahu, Bapak saksikan kemarin banjir yang ada di Kampung Melayu ini bagaimana Pak di daerah Kebon Pala? Menurut info ya dari banjir dari kemarin ya, dari minggu pagi dari kemarin udah 2 hari hingga saat ini, dan ketinggian terakhir tertinggi itu 130 cm. 30 cm ya Pak ya? Ya. Dan Pak, ini kalau kita kan melihat bahwa Kampung Melayu sendiri ini kan hampir menjadi langganan banjir begitu ya Pak ya. Nah ini bagaimana Pak harapannya Pak? Ya, harapan kami terutama warga sini agar cepat dinormalisasi aja. Karena itu pun permintaan dari warga, kebanyakan warga gitu. Minta dilakukan proses pembangunan ulang begitu ya Pak. Pak, kalau dari Bapak sendiri dan juga mungkin warga-warga yang ada di sekitar sini Pak, ketika kemarin mendengar banjir, apa aktivitas pertama yang dilakukan Pak? Mengingat bahwa di sini kan sering kerap sekali terjadi banjir begitu Pak ya? Biasanya kita memberikan informasi melalui grup PA gitu warga. Hal yang pertama yang di ini barang-barang yang ada di bawah diselamatkan dulu. Iya, setelah itu baru yang lainnya kita kasih informasi lagi. Baik Pak, berarti memang hampir seluruh warga di sini rumahnya ini ada lantai 2 ya Pak ya untuk mengungsikan diri ya Pak ya? Ya betul. Oke, baik Pak Sanusi, terima kasih banyak waktunya. Dan Reza, untuk memberikan gambaran kita akan mewawancarai Endang Kartika selaku dari Camat Jatinegara. Bu Endang, mungkin boleh Bu Endang, ini kalau sejauh ini di Kampung Melayu sendiri atau mungkin di Kecamatan Jatinegara secara keseluruhan, ini bagaimana Bu informasinya banjirnya sampai dengan pagi hari ini? Ya, untuk pagi hari ini belum ada pengungsian memang, karena memang
masyarakat yang ada di Bidara Cina ini mereka sudah paham ya tentang bagaimana melakukan mitigasinya. Jadi sudah beberapa jam terinformasikan sebelum air turun dari Katulampa itu mereka sudah mempersiapkan diri. Biasanya dari Katulampa sampai ke Jakarta itu sekitar 6 jam, 6 sampai 8 jam. Sehingga masyarakat sudah mempersiapkan diri dan kita membantu apa yang dibutuhkan oleh mereka. Apabila ada warga yang sakit atau yang membutuhkan ke rumah sakit, maka kita akan bantu. Tapi sejauh ini belum ada pengungsian karena mereka sudah mempersiapkan diri dengan bangunan-bangunan 2 lantai. Apabila air permukaan naik, maka dia naik ke lantai 2. Bu, diinformasikan kurang lebih ada 2 sampai dengan 4 RT yang terdampak begitu yang ada di sini. Dari total berapa kakak Bu jiwa, Bu? Untuk sementara ini sebanyak 32 kakak, 79 jiwa yang terdampak. Namun belum ada pengungsian. Baik Bu, ini kalau kita melihat juga ini kan daerah yang rawan banjir begitu ya. Ini tadi juga ada warga yang berharap nantinya akan ada dari pihak Pemprov mungkin atau pemerintah daerah untuk melakukan relokasi atau mungkin perbaikan terhadap infrastruktur yang ada di sini begitu ya. Kalau dari sejauh ini dari Pemda sendiri bagaimana Bu rencananya agar banjir yang ada di daerah ini tidak terulang lagi mungkin Bu? Iya, untuk banjir di daerah ini supaya tidak terulang kembali, maka kita akan melakukan normalisasi itulah. Karena mereka tinggalnya adalah di bantaran kali memang yang terendah gitu. Jadi artinya sejajar dengan kalinya, dengan semana sungai tinggi, di situ pula lah masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan normalisasi. Jadi kita harapkan memang sini sudah dari Pemprov sudah ada rencana untuk 5 RW yang akan dilakukan pembebasan dahulu untuk selanjutnya dilakukan normalisasi. Baik Bu Endang Kartika, terima kasih banyak waktunya. Kita tentunya berharap agar banjir atau bencana yang singkat ini bisa selesai secepatnya begitu ya Bu ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Endang. Baik Reza Rati dan juga pemirsa, betul sekali nampaknya kalau dari BMKG sendiri ini memprediksi bahwa di tanggal 22 sampai dengan 23 ini akan terjadi hujan lebat di sejumlah titik yang ada di Jabodetabek dan tentunya bukan hanya hujan lebat saja yang menjadi hal yang harus kita waspadai, tetapi ini nampaknya sejumlah kali yang ada di beberapa titik, salah satunya kali Ciliwung dan juga kali yang ada di Bogor ini harus terus kita waspadai. Dan juga himbauan bagi para masyarakat terutama ini yang ada di Jakarta untuk terus mewaspadai dan juga selalu mengecek perakiraan cuaca, bagaimana kondisi cuaca dan selalu berhati-hati ketika berkendara atau berpergian. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brilian Syahran atas laporannya langsung dari Jatinegara, Jakarta Timur. Dan kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita juga akan pantau bagaimana kondisi terkini. Seperti kita tahu kemarin malam, ini di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, dan juga di wilayah Perumahan Bintara, Bekasi, Jawa Barat juga terendam air. Kita akan update dengan rekan-rekan Kurnia Dwi Hapsari dan juga Milhan Wahyudi. Sesaat lagi tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ini akibat cuaca ekstrim yang sedang melanda. Ada ratusan rumah tepatnya di Komplek Maharta, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten yang terendam banjir. Ya, sebanyak 200 rumah di perumahan Pondok Maharta, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan terendam banjir dengan ketinggian mencapai 40 hingga 60 cm. Selain karena curah hujan yang tinggi, banjir di perumahan Pondok Maharta juga disebabkan oleh drainase di lokasi banjir yang memang tidak berfungsi. Sebagian warga ada yang masih bertahan di dalam rumah, sementara sebagian lainnya memilih untuk mengungsi. Petugas dengan 2 perahu karet yang berada di lokasi banjir membantu melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak banjir. Sementara banjir tidak hanya terjadi di Tangerang Selatan, banjir juga terjadi di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Hujan disertai luapan Kali Cakum membuat Jalan Bintara Raya dan juga perumahan Duta Kranji, Bekasi Barat terendam banjir hingga ketinggian 50 cm dan akibatnya lalu lintas warga terganggu dan juga rumah terendam banjir. Tuh kita lihat ya pemirsa bagaimana kondisi air yang cukup tinggi kemarin mengganggu aktivitas warga, terutama kendaraan seperti sepeda motor dan juga mobil yang terpaksa harus lebih memelankan kecepatan kendaraan mereka begitu karena ada beberapa yang mengalami mogok mesin. Selain Jalan Bintara Raya yang terendam banjir, perumahan Duta Kranji juga terendam air ketinggian hingga 50 cm. Banjir merendam rumah dan toko warga yang berada di perumahan Duta Kranji
Hingga sore kemarin kondisi hujan deras masih terus terjadi di wilayah Bekasi. Nah, kita akan ajak pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini ya di Bekasi dan juga di Tangerang Selatan bersama dengan rekan-rekan kami. Sudah ada Kurnia Dwi Hapsari dari Bekasi, Jawa Barat dan juga Milhan Wahyudi dari Tangerang Selatan. Kita ke Bekasi terlebih dahulu. Bagaimana kondisi terkini di sana nih ya? Iya, Reza, Rati dan juga pemirsa bisa saya kabarkan bahwa saat ini kondisi cuaca di tempat saya mengabarkan saat ini atau di wilayah Bekasi terjadi hujan yang cukup deras sehingga saya terpaksa menggunakan payung. Jika saya gambarkan kondisinya saat ini saya berada di Jalan Bintara Raya di mana jika kemarin cukup tinggi banjir di Jalan Bintara Raya ini, kondisinya di pagi hari ini masih sama. Ini merupakan luapan air Kali Cakung yang membuat Jalan Bintara Raya ini terendam banjir karena air Kali Cakung yang harusnya mengalir di bawah jembatan Bintara Raya ini tak dapat menampung karena tinggi dan akhirnya meluap ke Jalan Bintara Raya ini. Dan ini sebenarnya akses jalan penghubung antara wilayah Kranji menuju Pondokopi dan sebaliknya. Namun pada pagi hari ini akses jalan tidak dapat dilalui kendaraan. Karena memang cukup tinggi di pagi hari ini, tadi kami memantau bahwa jika di depan saya ini banjir yang merendam Jalan Bintara Raya mencapai ketinggian sekitar 70 cm atau tadi sekitar sepaha orang dewasa. Namun tadi kami memantau masih banyak kendaraan khususnya roda 2 yang nekat menerobos banjir di tempat ini sehingga menyebabkan kendaraannya mengalami mati mesin. Dan untuk selain jalan raya, akses jalan raya Bintara ini yang mengalami banjir, terendam banjir begitu, di sini juga di depan layar kaca Anda merupakan perumahan Duta Kranji yang juga ikut terendam banjir, di mana air yang merendam perumahan Duta Kranji pada pagi hari ini ketinggiannya bervariasi sampai dengan 70 cm. Sementara itu tadi saya sempat menanyakan kepada salah satu pengendara yang nekat menerobos banjir di Jalan Bintara Raya ini. Ia mengatakan bahwa ia terpaksa melintasi Jalan Bintara Raya ini meskipun tadi harus mematikan dulu kendaraannya dan mendorong karena dikhawatirkan jika nekat tetap menyalakan mesin akan mengalami mati karena menurut pengendara tersebut jika memutar melewati jalan seperti Jalan Raya Kalimalang dikhawatirkan akan terjebak kemacetan sehingga nekat untuk melintasi Jalan Bintara Raya ini. Dan ini kondisinya bisa saya gambarkan lagi bahwa dari Kali Cakung ini kondisi air ini meluap dan kalau ke jalan dekat perumahan Duta Kranji ini kondisinya menurun sehingga air ini terbilang cukup deras dan dihimbau untuk warga yang rumahnya ke arah Bintara untuk tidak nekat menerobos jalan ini dan bisa melintasi jalan lain, jalan alternatif seperti melintasi jalan Igusti Ngurah Rai kemudian melanjutkan ke jalan-jalan seperti di jalan Bintara lain atau melewati perkampungan tidak melintasi jalan Bintara Raya dekat perumahan Duta Kranji ini. Sementara itu pada pagi hari ini karena kondisinya masih hujan dan banjir masih merendam, banyak pertokoan-pertokoan yang juga terdampak sehingga memilih untuk tutup dan tidak buka. Demikian Reza dan Rati, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kurnia Dwi Hapsari atas laporannya langsung dari Bintara Raya Bekasi. Kita bergeser bagaimana kondisi terkini Milhan di Tangerang Selatan, silakan. Ya Rati, bisa saya kabarkan saya berada di Jalan Raya Pondok Kacang Barat yang dimana ke Pondok Kacang Barat ini menghubungkan Mahatta maupun ke Ciledug. Sehingga kita terlihat sendiri ini di Jalan Raya Pondok Mahatta ini banjir merendam di jalan raya ini mengakibatkan para pengendara ini harus ekstra berhati-hati. Pasalnya banjir kali ini di Jalan Raya Mahatta ini merendam jalan setinggi 40 cm sehingga para pengendara ini yang dari arah Ciledug menuju Pondok Aren ini harus mendorong motornya agar tidak mogok sehingga
para pengendara sendiri ini membuat dirinya ini mendorong agar tidak mogok motornya. Begitu Rati. Dan kita lihat sendiri ini para pengendara ini yang dari arah Ciledug ini untuk menuju ke Pondok Aren ini harus mendorongnya motornya. Sehingga pada saat sudah melintasi banjir ini, para pengendara ini langsung menghidupkan kendaraannya. Karena minimalisir kendaraan ini tidak masuk air begitu. Dan selain ini juga para pengendara ini dibantu oleh warga sekitar yang ingin membantu para pengendara ini. Sehingga para pengendara yang dari arah Ciledug ini akan bisa nantinya menuju Pondok Aren. Begitu Rati. Ya Milhan, apakah memang wilayah Pondok Maharta atau Pondok Aren Tangerang Banten ini memang sudah langganan banjir ya? Ya, bisa kabarkan di Pondok Kacang Barat ini, Pondok Maharta ini memang sering kerap terjadi banjir apabila intensitas curah hujan ini yang semakin tinggi. Sehingga para pengendara ini yang ingin melintasi Pondok Kacang ini harus berekstra hati-hati. Pasalnya jalan raya tersebut ini selain buruknya drainase, mempersempit aliran anak kali Angke yang melintasi jalan raya di Pondok Kacang Maharta. Dan selain itu juga para pengendara ini harus rela mengantri untuk bergantian untuk melintasi jalan raya tersebut. Pasalnya air yang membanjiri jalan raya ini harus hati-hati sehingga harus bergantian dengan kendaraan lain. Namun untuk selain itu juga para pengendara ini dari arah Pondok Aren maupun dari arah ke Ciledug ini harus berinisiatif untuk mendorong kendaraan agar tidak masuk air ketika sudah tidak terendam banjir ini. Begitu berarti. Oke, Milhan, ada jalur alternatif lain nggak sih yang bisa mereka lewati untuk beraktivitas kerja hari ini? Atau memang jalurnya hanya itu aja? Ya, Reza bisa saya kabarkan bahwa jalur alternatif sendiri ini dari arah Ciledug menuju Pondok Aren bisa melalui jalur raya Pondok Jagung maupun Bintaro. Sehingga namun jalan raya tersebut akses ini sangat jauh untuk para pengendara dari arah Ciledug maupun sebaliknya dari arah Pondok Aren. Sehingga para pengendara ini memilih untuk mendorong kendaraannya agar tidak masuk air ketika sudah berada di jalan yang sudah tidak terendam banjir. Begitu saja. Oke, Milhan, mungkin singkat saja di sana ada pengoperasian mesin pompa nggak sih untuk menurunkan debit air begitu? Ya, sampai saat ini dari pihak pemerintah Kota Tangerang Selatan ini yang dinas terkait seperti pekerjaan umum ini belum adanya tindakan maupun seperti pompa air maupun dari inisiatif untuk mengurangi debit air yang ada di jalan raya Pondok Aren ini. Sehingga para pengendara ini ataupun warga yang berada di permukiman ini berharap terhadap pemerintah Kota Selatan untuk adanya tindakan seperti menyediakan pompa air maupun dari konkret ataupun gerobak dorong akses warga ini dari arah Ciledug maupun sebaliknya, begitu. Oke, baik. Terima kasih Milhan Wahyudi dan sebelumnya ada Kurnia Dwi Hapsari. Teman-teman selamat kembali bertugas, selalu berhati-hati dan kami harapkan debit airnya segera turun di sana ya. Baik, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi detik-detik menegangkan saat seorang pengemudi mobil ini tetap melintas di tengah terjangan angin puting beliung yang melanda Karangpandan, Kabupaten Karanganyar pada Rabu sore. Selengkapnya sesaat lagi.
Pemirsa, seperti biasa kami punya kabar viral untuk Anda. Di antaranya ada detik-detik menegangkan saat seorang pengemudi mobil yang tetap melintas di tengah terjangan angin puting beliung yang melanda Karangpandan, tepatnya di Kabupaten Karanganyar pada Rabu sore. Ya pemirsa, detik-detik tersebut membuat kepanikan warga ketika angin kencang yang disertai pusaran terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung selama beberapa menit. Ya, kalau kita melihat di posisi sebagai seorang pengendara yang akhirnya memutuskan untuk tetap melaju berkendara di tengah pusaran angin puting beliung, di mana juga tadi respon dari pengendara juga menggambarkan situasi yang sangat mengerikan di situ ya. Tuh, kasihan itu gerobaknya harus berterbangan ya. Ini menggambarkan kepada Anda bagaimana angin yang cukup kencang terjadi di sana. Kalau kita lihat warga juga panik ya melihat angin yang cukup kencang terjadi. Tapi kalau misalnya posisinya di mobil seperti tadi, memang tidak ada pilihan lain untuk selain melaju atau terus maju begitu ya menggunakan kendaraan, karena kalau berhenti justru takutnya lebih bahaya. Ada benda-benda yang kemungkinan akan menimpa mobil kita, dan diharapkan memang kehati-hatian warga, terutama mereka yang beraktivitas di pinggir jalan, pohon begitu ya, jangan berhenti di bawah pohon karena cukup bahaya di sana. Hingga saat ini pemirsa memang tidak ada laporan mengenai korban jiwa akibat angin puting beliung yang terjadi. Kita ke kabar viral berikutnya pemirsa, ada seorang pengemudi mobil yang ditemukan meninggal dunia dalam kendaraannya. Ini terjadi saat lalu lintas macet parah di Latu Menteng, Grogol, Jakarta Barat. Jadi peristiwa ini berlangsung di tengah kemacetan arus kendaraan yang antri panjang akibat genangan banjir. Petugas kepolisian bertindak mendapati ternyata ada sebuah mobil minibus yang mogok di pinggir jalan. Ketika dilihat, ternyata pengemudinya sudah tidak sadarkan diri dan juga meninggal dunia. Bernama Rohim, warga Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi juga langsung memanggil ambulans, maksud kami, untuk membawa jenazah korban ke rumah sakit untuk diperiksa. Yang bikin laporan patroli. Ya, viral di media sosial, sebuah minibus melaju perlahan menyerempet pembatas jalan. Ini lokasinya di jalur cepat ruas tol Jakarta Cikampek ya. Jadi kita lihat, kita ajak pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi minibus tersebut berwarna silver yang melaju secara perlahan di lajur 4 arah Jakarta menuju Cikampek, tempatnya kilometer 21. Terlihat di samping minibus tersebut ada truk kontainer yang menjaga untuk melindungi laju kendaraan minibus agar tidak terjadi kecelakaan yang melibatkan kendaraan lain. Nah, mobil ini melaju secara perlahan sejauh 400 meter hingga akhirnya berhenti di putaran Baliki. Petugas langsung mendapati bahwa pengemudi tersebut sudah meninggal dunia diduga akibat serangan jantung. Pengemudi diketahui bernama Ferdinand Paulus, berusia 62 tahun, warga Jakarta Timur. Ini dua lokasi berbeda di 2 hari berbeda, yang keduanya diduga mengalami serangan jantung ketika berkendara. Kami harapkan pemirsa juga selalu berhati-hati ketika berkendara. Yang berikutnya pemirsa, ini ada aksi di Bekasi yang kembali mencuri perhatian netizen. Berawal dari video viral yang memperlihatkan kondisi jalanan rusak membuat korban kecelakaan terjadi di sana. Sejumlah anak muda berinisiatif menandai lubang-lubang di jalan yang membahayakan menggunakan cat semprot berwarna terang dan merapikan untuk sementara waktu sebagai langkah kreatif
Ini bentuk keresahan yang dilakukan oleh warga dan juga ada anak muda yang ada di sana. Hasilnya ternyata luar biasa. Dalam waktu 2 hari setelah video tersebut viral, pemerintah langsung merespons dengan cepat, menerjunkan petugas untuk melakukan perbaikan permanen di lokasi tersebut. Salut ya buat anak muda yang mencari solusi kreatif supaya tidak ada korban lagi di sana. Sudah 2 jam kami menemani Anda dengan beragam informasi, tapi walaupun besok Sabtu Minggu kita tetap menemani Anda 6.30. Saya Reza Balwel dan juga Kamarati Kusuma pamit, terima kasih, sampai jumpa.